Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Madrasah Man 1 Tulungagung, Bapak Dr. Haji Bambang Mudjo MKPD yang saya hormati, saat ini perlu untuk menyampaikan ke publik bahwa Man 1 Tulungagung yang sudah mendeklarkan diri untuk menjadi madrasah digital, maka dari itu perlu untuk menyampaikan persepsi bagaimana sebetulnya yang dimaksud dari madrasah digital itu sendiri. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la khawla wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, masyarakat pemerhati pendidikan dimanapun berada, di era disruption 4.0 menuju ke 5.0, perubahan dunia pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan digitalisasi. Sebenarnya perubahan pendidikan yang dipengaruhi oleh dunia digital ini sudah dirasakan sejak tahun 2019 pada saat dunia ini dilanda oleh COVID. Kita semua dipaksa untuk tidak bisa bertatap muka di dalam proses belajar mengajar dengan anak didik. Bahkan kita dibatasi untuk berhubungan dengan masyarakat ramai. Tetapi seperti yang kita ketahui, selama 2 tahun itulah kita semua menyelenggarakan pendidikan melalui pendekatan digital. Anak-anak kita semula ada yang tidak diizinkan menggunakan Android. Kita semua kemudian menjadi sangat familiar dengan dunia digital. Pembelajaran kita diselenggarakan dari kelas yang sangat berjauhan, karena kita dilarang untuk datang ke sekolah-sekolah konvensional di dalam undang-undang. Dan itu sudah berjalan selama 2 tahun dan menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa. Anak-anak kita kemudian menjadi sangat canggih di dalam menggunakan teknologi digital ini. Memang untuk menggambarkan proses digitalisasi ini, kita harus memberi ilustrasi. Pada saat kami dahulu belum terbiasa menggunakan transportasi jalan tol, pada tahun 2011-2012 kita rakor, rapat kepala, rapat dinas, itu oleh Jasa Marga itu diberi kartu, namanya kartu e-tol, gratis waktu itu. Sebagian kita bertanya, untuk apa ini? Dijelaskan oleh petugas itu bahwa nanti kartu ini bisa digunakan untuk masuk dan exit tol. Di dalam kartu itu ada saldo 50.000. Kemudian kita bertanya waktu itu, tentu bukan saya, ini bisa ditambah saldonya? Oh bisa Pak, bisa sampai berapa juta itu?
Oh ya nggak terbatas. Tuh, pertanyaan-pertanyaan itu, kalau nanti saldonya lebih apa bisa diambil? Itu kami waktu itu pertanyaan itu kita anggap pertanyaan yang kita butuhkan waktu itu. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang memang ada dalam pikiran kami. Sama seperti pertanyaan ketika pemerintah memberikan dari minyak bumi ke gas. Kita semua meragukan apakah masyarakat kita siap. Dari konversi minyak bumi ke gas. Karena masyarakat kita sudah terbiasa di kampung-kampung itu masak menggunakan minyak tanah. Kemudian nanti minyak tanah tiba-tiba tidak ada, harus diganti dengan gas bumi. Padahal gas itu risikonya tinggi. Bagaimana pendidikan masyarakat kita yang masih dalam tanda kutip belum familiar dengan gas berapa. Tapi sekarang tidak ada di lingkungan kita yang sekarang ini di kampung-kampung, di desa-desa, di manapun berada, mereka tidak menggunakan LPG. Semua menggunakan. Kembali ke pertanyaan etol tadi itu. Kalau sekarang ada murid kita bertanya kepada kita, Pak, di dalam kartu etol itu apa boleh saldonya nanti kalau sisa diambil? Tentu pertanyaan itu kita anggap pertanyaan konyol. Padahal itu kita ajukan pertanyaan itu dulu ketika kita menjadi kepala madrasah, ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi pejabat. Tapi sekarang pertanyaan itu diulang oleh murid kita dan kita terasa aneh lah pertanyaan itu. Sama apa belum pernah lewat tol? Sudah Pak. Ya memang apa mungkin tuh, kartu tol itu kemudian saldonya ditarik? Ya enggak Pak. Nah kan sehingga pertanyaan itu menjadi lucu. Saya kira juga sama dengan madrasah digital. Sekarang orang sering bertanya. Bahkan kami kemarin ada kegiatan apel senja di Gerahadi yang dihadiri oleh seluruh petugas haji. Ada pembimbing, ada ketua kloter, ada kesehatan. Dihadiri juga oleh kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Tentu dari Bapak Kepala Madrasah itu ada kolega kami juga yang dulu Kepala Madrasah. Kemudian beliau sekarang menjadi Kepala Kantor. Kemudian beliau mengkabari saya. Ayo Pak Bambang, baru di launching ya? Ini Madrasah Real Digital. Itu gimana itu? Berarti pembelajarannya udah digital ya? Absennya digital, persuratannya digital, ini semuanya digital ya? Ya, saya jawab, siap Bapak. Kita kan MTS 1, MAN 1, UIN 1, itu dulu satu kesatuan. Jadi satu yayasan Singoleksono. Sehingga MTS 1, MAN 1, UIN 1 itu diuntungkan oleh para guru besar kita yang punya komitmen untuk membangun madrasah digital. Prof. Dr. Moh Patoni MAG ini sebagai ketua pengembang madrasah terpadu. Sekaligus beliau ini guru besar bidang kurikulum. Sehingga komitmen beliau untuk mengembangkan madrasah terpadu ini menjadi memang spesifikasi beliau di bidang pendidikan. Kemudian Prof. Dr. Kiai Haji Ahya MAG. Beliau ini komite di MAN 1 yang kebetulan beliau ini 5 bersaudara ini guru besarnya 2, Prof. Ahya, Prof. Sokib, ini alumni MAN 1 semua. Kemudian Dr. Sopingi, Kepala Dinas Pendidikan di Nganjuk, kemudian beliau juga rektor Universitas Diponegoro di Nganjuk. Kemudian ada Dr. Soim Al-Hasfi, itu yang ketua apa ini ya,
dosen UIN 1, kemudian ada Mbak Kiptiah itu 5 bersaudara itu menjadi ikon di MTS 1 MAN 1 karena beliau ini alumni MTS 1 dan seperti Pak Haji Zainuddin, Dr. Andes Haji Zainuddin MAG ini juga alumni MTS 1 dan alumni MAN 1. Jadi memang madrasah digital ini digagas, dikembangkan, didesain oleh para guru besar UIN 1 Tulungagung dengan tidak serta-merta. Jadi Prof. Fatoni ini mendampingi MAN 1 itu lama sekali. Beliau ini menjadi komite di MAN 1 itu lama sekali. Dan beliau sampaikan, saya ini belum dipecat dari MAN 1. Nah, kemudian diteruskan oleh Prof. Ahya, sehingga kedua beliau ini melengkapi bagaimana madrasah digital di MAN 1, di UIN 1, di MTS 1 itu memang cita-cita beliau karena UIN 1 yang sudah mendunia karena mahasiswanya itu dari 46 negara, kemudian adiknya harus memperoleh inilah barokah lah. Barokahnya apa? Satu, ini alumni MAN 1 ini, MAN Siji, diterima di perguruan tinggi negeri, besok naik haji tanah suci. Alhamdulillah ini 254 alumni MAN 1 tahun 2023 itu diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes, 254. Kemudian cita-cita madrasah terpadu yang digagas oleh Hadratus Syekh Romo Yai Arif Mustaqim, beliau yang mendirikan Yayasan Singolaksono ini, insya Allah terwujud benar. Dan kedua beliau ini memang santri dari Pondok Panggung yang komitmen cita-citanya ingin mewujudkan bagaimana para masyayikh ini membangun madrasah yang berkualitas, yang bermutu. Dan di era disruption ini, saya kira jawabannya adalah the real madrasah digital, madrasah mandiri berprestasi. Saya kira itu Pak, hari ini kajian Jumat kita pagi ini tentang bagaimana the real madrasah digital itu cikal bakalnya seperti apa. Jadi itu bukan mimpi yang tiba-tiba kemudian MTS 1, MAN 1, UIN 1 karena kepalanya Dr. Haji Muhammad Bambang Widarsono MKBD kemudian muncul madrasah digital. Bukan itu. Saya hanya menggugah ini reasoning lama yang saya baca itu, deskripsi tentang MAN 1, MTS 1, dan UIN 1. Alhamdulillah kami kebetulan di tahun ini diamanai untuk menjadi kepala madrasah di MAN 1 sekaligus menjadi PLT di MTS 1. Nah, kemudian kita minta para masyayikh kita, para guru-guru kita, para guru besar kita untuk mewujudkan komitmen mewujud madrasah terpadu. Apa isunya? Keterpaduan itu di bidang apa? Nah, saya kira yang paling mengedepan sekarang itu adalah satu, madrasah mandiri berprestasi di dalam layanan the real digital, dan itu insya Allah satu-satunya di Indonesia. Terima kasih Pak Haji Zainuddin. Ya, terima kasih. Itu tadi penjelasan secara gamblang mulai dari rekonstruksi madrasah mulai awal berdirinya dari Yayasan Singolaksono, dari SPIAIN dulu sebagai embrio untuk berdirinya MAN 1 Tulungagung, kemudian dilanjut dengan IAIN Tulungagung, dan sekarang sudah menjadi UIN 1 Tulungagung yang sangat fenomenal sekali. Alhamdulillah ini ada perombakan di dalam hal proses pendidikan dengan dari paper kemudian arahnya ke paperless. Artinya madrasah digital itu bukan berarti kita itu mengajarkan kepada peserta didik kita mengenai apa itu IT, akan tetapi membawa anak-anak, membawa peserta didik dan guru-guru di madrasah ini masuk pada gerbong digital sama sebagai alat saja.
bukan sebagai tujuan di mana kita menciptakan madrasah digital ini anak pandai digital. Anak sudah pandai untuk alat IT ini, sehingga anak-anak diajaklah memanfaatkan peralatan ini ke dunianya, yaitu yang biasa setiap hari, setiap menit menggunakan HP, menggunakan tab. Maka diajak anak-anak itu untuk memanfaatkan itu dalam proses belajar mengajar. Bukan berarti madrasah digital itu memberikan pendidikan anak-anak pada IT itu sendiri. Anak-anak sudah pandai, maka diajak untuk masuk gerbong IT beserta guru-gurunya. Itu penjelasan dari Bapak Madrasah, rekonstruksi dari madrasah mulai dari SPIN Singaleksono itu sampai pada proses keterpaduan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung dan MTS 1 Tulungagung yang notabene merupakan ikonik pendidikan di lembaga Kementerian Agama di Tulungagung. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Maka akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.